Selamat pagi, kembali kita berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita. Bila kita mulai hari ini menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah telah menyelamatkan hidup kita, dan kita boleh mengalami kekuatan, kesehatan, kemenangan di dalam hidup kita hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa bersekutu dengan Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu di hari yang baru ini. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini Bapa, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu, membalas kebaikan kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Dan sekarang kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, kami mau tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi dan menghalangi untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan dan masuk di dalam Tuhan, perkenanan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami ikat Tuhan segala kuasa, patahkan, kami hancurkan segala kuasa iblis di dalam nama Yesus, dan Kau berikan kelepasan, kemenangan, dan kami percaya kami boleh mengalami kemenangan di dalam kami memuji, menyembah Engkau. Dan terima kasih kalau Engkau juga akan memberkati kami dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita akan bersyukur dalam pujian kita kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu ya Tuhan, ya Bapa, atas kasih setia-Mu padaku. Dan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Suci, sucilah Tuhan ya Bapa. Sembah Engkau Tuhan, sembah, kami sembah-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, Raja segala raja. Dengan apakah ku balas Tuhan? Puji, inilah Tuhan, persembahan dan pujian Tuhan yang terbaik buat Tuhan, yang dimuliakan selamanya. Amin. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan. Yesusku, kembali kami mau katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bila hari ini kami boleh bersyukur padamu, namun ya Tuhan, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami, atas kasih setia-Mu padaku ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu padaku. Kudus, Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Sucilah Tuhan, amin. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Layak dipuji dan disembah, Kau yang
benar Tuhan, Engkau yang layak disembah dan dipuji Tuhan selamanya dalam hidup kami. Sebab Engkau telah selamatkan hidup kami, sebab Engkau telah Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Engkau rela berkorban dan Engkau Tuhan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit. Dan Tuhan, harusnya kami Tuhan yang Tuhan binasa Tuhan Yesus, oleh karena kami memberontak, oleh karena kami jauh daripada Tuhan. Namun Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami tak mau hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami pasti akan jatuh. Kami mau lebih dalam lagi untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua hidup kami, segala pergumulan apa yang kami alami, karena kami percaya Tuhan, oh Bapa, bahwa Engkau yang terbaik buat kami. Masalah kami tidak membuat kami Tuhan, oh semakin kecil untuk dekat padamu. Biar kami semakin besar, semakin lebih mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bagi orang yang percaya dan mengasihi, kami tetap dalam Tuhan Yesus Bapa, penyertaan kasih setia-Mu. Inilah pujian kami. Kami mau naikkan bersama dengan anak-anak Tuhan Yesus. Kita dapat hidup tanpa-Mu, karena tanpa-Mu kami pasti akan jatuh. Kami mau nyanyikan ini. Tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tak dapat hidup tanpa-Mu, ya Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu. Tak dapat hidup tanpa-Mu, bagaikan ranting yang kering bila kami jauh dan lepas dari-Mu. Dan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Sebab Kau pokok anggur kebenaran kami, pokok anggur yang benar Tuhan, yang hanya Engkau Tuhan Yesus kami percaya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kau pokok anggur kebenaran kami Tuhan, Kau pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering bila kami jauh lepas dari-Mu Tuhan, yang kering Tuhan, ya Bapa, bila ku lepas dari-Mu, dari kasih kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, ya Bapa. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, terima kasih Kau baik Bapa. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami yang paling benar dalam hidup kami. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Bapa. Kami percaya Engkau telah berikan kemenangan, kekuatan yang baru dalam hidup kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali
di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, ya. Kita akan membaca saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ya. Kita akan mulai di ayat yang ke-31, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Ya. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa, ya, tanpa disadari dia adalah hamba dosa, ya. Ya, saudara, di dalam dunia saudara ada dua macam perhambaan. Nanti kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, ada orang-orang yang menjadi hamba dosa, ada orang-orang yang menjadi hamba kebenaran, ya. Dan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa sesungguhnya ia adalah hamba dosa, ya. Artinya hidupnya diperbudak oleh dosa, ya. Saudara, inilah orang-orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh dosa, ya, dikuasai oleh iblis, saudara, ya, dengan rupa-rupa kecemaran dan percabulan. Kita lihat keadaan dunia saat ini bertambah hari bertambah cemar, bertambah hari bertambah jahat, ya. Saudara, seluruh dunia itu firman Tuhan katakan dikuasai oleh iblis, saudara, ya. Sehingga kehidupan manusia kalau dia tidak melekat erat kepada Tuhan, maka saudara, dia dengan sendirinya hidupnya dikuasai oleh dosa, ya, dikuasai oleh iblis, ya. Nah, saudara, bagaimanakah saudara seseorang dari hamba dosa, dari hidupnya dikuasai oleh dosa menjadi hamba kebenaran, yaitu orang yang dikuasai hidupnya oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari hamba iblis menjadi hamba Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa yang pertama adalah kita harus mengetahui kebenaran, ya. Saudara, orang-orang yang ingin hidupnya dilepaskan dari perhambaan dosa, yang hidupnya dikuasai oleh dosa, maka saudara, dia harus tahu kebenaran, mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan, ya. Saudara, kebenaran firman Tuhan, Yesus katakan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu, ya. Saudara, keadaan orang-orang dunia, mereka hidup dalam perhambaan dosa oleh karena mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, sehingga hidup mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, ya, sehingga hidup mereka dikuasai oleh berbagai macam kecemaran, ya. Saudara, untuk kita beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, maka saudara dan saya harus mengetahui akan kebenaran, ya, yaitu firman Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa iblis itu adalah penipu, dia adalah pendusta, bahkan dia adalah bapa segala dusta, ya. Oleh karena itu, saudara,
ya biarlah kita boleh mengetahui kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dosa, upah dosa itu adalah maut atau kematian. Ya, orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, maka dia akan berhati-hati hidupnya, ya, agar dia tidak jatuh di dalam dosa, ya, agar hidupnya tidak dikuasai oleh dosa. Karena saudara, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Ya, biarlah saudara tahu akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dalam hati kita ada hati yang takut akan Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan juga bahwa siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Ya, oleh karena itu saudara, biarlah saudara dan saya ya takut akan Tuhan. Ya, saudara dapat tahu kebenaran saat ini bahwa saudara, ya, upah dosa adalah maut, kematian kekal, dan siapa yang menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Ya, saudara dan saya, biarlah yang pertama adalah kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini saudara sudah mengetahui bahwa dosa memang pada awalnya itu adalah manis, tapi berujung pada kebinasaan, maka saudara, kita tidak membiarkan hidup kita dikuasai oleh dosa. Ya, nah saudara, itu yang pertama yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-6, ya, tentang dua macam perhambaan, saudara, hal yang kedua itu disebutkan di sini. Ya, yang kedua adalah kita menyerahkan hidup kita, saudara, kepada Allah. Ya, saudara, di sini dikatakan dalam Roma 6, ya, ayat yang ke-16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, saudara, hidup itu adalah pilihan. Ya, apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada dosa dan mentaatinya, ya saudara, ataukah kita menyerahkan hidup kita kepada kebenaran, ya, kepada Tuhan dan mentaatinya. Kalau saudara dan saya mau hidupnya beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, saudara, dari hamba iblis menjadi hamba Allah, saudara, maka firman Tuhan mengatakan hal yang kedua adalah kita menyerahkan, saudara, kehidupan kita kepada Allah. Ya, saudara, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, saudara, di dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, persembahkanlah hidupmu kepada Allah. Ya, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi saudara, kita persembahkan tubuh kita. Ya, mengapa dikatakan tubuh kita? Saudara, ini bicara tentang dosa kedagingan, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, ya saudara, dan sebagainya. Ya, ketamakan, keserakahan, ya, percabulan, perselisihan, saudara, semua segala macam dosa-dosa perbuatan daging, saudara, ya, saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, orang yang melakukan demikian, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, karena itu, saudara, kalau kita ingin diselamatkan, ya, saudara, kita ingin hidup kita diselamatkan dan dibebaskan, dimerdekakan dari segala perhambaan dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, budak iblis. Ya, yang kedua adalah kita mempersembahkan hidup kita
kepada Tuhan. Ya, saudara, dahulu memang hidup kita dikuasai oleh dosa, ya, karena kita mentaatinya. Namun sekarang kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, ingatlah firman Tuhan katakan bahwa kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Ya, Yesus telah menebus hidup saudara dan harganya telah lunas dibayar dengan darahnya. Ya, dan firman Tuhan katakan karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, saudara, bahwa hidup kita telah ditebus, bukan menjadi milik kita lagi. Ya, kita adalah orang-orang yang berhutang, yang nyawa kepada Tuhan. Karena itu kita harus mempersembahkan kehidupan saudara, tubuh saudara yang dahulu saudara dikuasai oleh dosa, ya, saudara menjadi hamba kecemaran. Sekarang kita hidup menjadi hamba Tuhan, hidup yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, hal yang kedua adalah persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, atau serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Ya, saudara, kemudian dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 di ayat yang berikutnya, di ayat 17, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Hal yang ketiga adalah kita boleh mentaati, ya, saudara, setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, karena hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar di kayu salib, maka saudara, firman Tuhan katakan kita harus mentaati pengajaran, ya, yang telah kita terima, pengajaran firman Tuhan. Ya, saudara, kita boleh mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dahulu kita mentaati kecemaran, dahulu kita mentaati iblis, saudara, keinginan daging juga dahulu kita mentaatinya. Sekarang saudara, kita mentaati Tuhan, ya, mentaati firman-Nya. Ya, saudara, kita sekarang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ya, supaya kuasa dosa hilang kuasanya. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Ya, dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saudara, pada saat saudara dan saya mentaati kebenaran firman Tuhan, mentaati Tuhan, mentaati pengajaran yang telah kita terima, setiap saudara kita mendengar firman Tuhan, baik di gereja maupun saudara di rumah kita masing-masing, maka firman Tuhan katakan bahwa kita telah beralih, saudara, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ya, nah, saudara, dikatakan ayat yang ke-19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Ya, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita boleh mentaati setiap firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan itu akan membawa kita kepada pengudusan. Ya, saudara, hidup kita senantiasa dikuduskan dari hari ke hari, dan saudara, hasilnya adalah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, saudara, kita akan teruskan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu peroleh? Ya, daripadanya, ya, semuanya itu mendatangkan
menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, nah saudara, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, Yesus telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari perhambaan dosa, supaya saudara dan saya diselamatkan. Ya, karena itu hargailah pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan saudara, biarlah kita boleh mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan biar kita boleh tetap melekat erat kepada Tuhan setiap waktu, sehingga buah kebenaran itu, saudara, yang membawa pada pengudusan itu, saudara, itu boleh kita alami dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kalau saudara masih hidup dalam dosa, maka saat inilah kesempatan bagi kita untuk kita bertobat. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya saudara, dan mulai hidup menuruti apa yang firman Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita diubahkan dari hari ke hari menurut firman Tuhan. Ya, nah inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi, saudara, kekuatan dalam hidup kita dan mengubah hidup saudara dan saya. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ya dan amin, yang telah menegur, mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh lagi dalam dosa. Kalau saat ini kami jatuh lagi dalam dosa, Tuhan ampuni. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab hidup kami telah dibeli oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami bukan kami lagi, bukan menjadi milik kami lagi, tetapi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kuasai hidup kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menuruti firman-Mu ya Tuhan. Telah banyak waktu yang kami habiskan untuk menuruti keinginan daging kami ya Tuhan, yang telah banyak kami mengecewakan Tuhan. Hidup menurut kehendak diri sendiri ya Tuhan, hidup dalam kecemaran dan percabulan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami, memberi kami kesempatan dan waktu untuk kami bertobat, saat inilah saat kami boleh bertobat dan meninggalkan hidup lama kami. Saudara, apapun yang menjadi dosamu saat ini, Tuhan bekerja dalam hatimu saat ini, dan akui segala dosamu. Biar di hadapan Tuhan kau hancur hati. Ya, Tuhan kasih kesempatan bagimu, dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung masih ada waktu, sebelum Tuhan memanggil hidupmu, atau sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, maka tidak ada lagi kesempatan bagimu untuk bertobat. Dan saat ini saudara, ambil satu keputusan. Tuhan, ampuni aku. Rendahkan dirimu, bertobat, tinggalkan hidup lamamu yang berdosa, yang membawa engkau pada kematian. Ya, saudara, itu hanya kesenangan-kesenangan daging yang sesaat, yang membawa engkau pada kematian. Ya, siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Dan saat ini, saudara, tinggalkan hidup lamamu. Ya, benci dosa. Dahulu engkau suka dosa, sekarang benci dosa itu, karena upah dosa itu adalah kematian, membawa engkau pada kematian. Namun firman Tuhan katakan, namun kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus mau mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia menebus dosamu dan dosaku. Oleh karena itu, hargai pengorbanan Yesus di kayu salib, dan saudara alami kasih Tuhan, alami penyertaannya, alami
kuasa pengampunannya dalam hidup saudara dan saya. Saudara akan dimerdekakan, tidak lagi menjadi budak dosa, sehingga kembali damai sejahtera Allah itu boleh tinggal di dalam hatimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bertobat, kami mau menjadi hamba kebenaran ya Tuhan. Tidak lagi mau hidup diperbudak oleh dosa yang membawa kami pada kematian ya Tuhan. Celikan mata rohani kami, biar kebenaran-Mu yang menguasai diri kami, sehingga hidup kami dimerdekakan dari segala perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hidupkan, yang sakit sembuhkan, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan kami. Yang dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian yang melalui pergumulan dalam masalah pekerjaan, ekonomi, ya Tuhan, usaha maupun rumah tangga Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan juga berkati bangsa kami supaya tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena doa orang benar Tuhan sangat besar kuasanya, bahwa kami Tuhan pakai untuk boleh membawa bangsa ini Tuhan tetap dalam keadaan damai dan sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Yesus, juga pemimpin yang nantinya kelak memimpin bangsa kami, presiden kami berdoa biarlah adalah pilihan yang daripada-Mu, yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akhiri mesbah doa pagi ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.